Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu dengan saya. Di sini kita akan coba membahas tentang perubahan, pergeseran kurikulum ya yang kita pelajari di abad ke-21. Tentu kurikulum ini tidak serta-merta muncul begitu saja, tetapi ada tahapan-tahapannya dan ada perkembangan-perkembangannya. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu sudah mengalami sekitar 14 perubahan kurikulum ya sejak zaman kemerdekaan Indonesia. Dan kita sudah masuk ke abad ke-21 dan ini kita akan mengalami perubahan kurikulum juga yang dinamakan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin kita akan membahas dulu tentang paradigma. Arti paradigma itu apa, teman-teman ya? Paradigma itu seperti yang sudah tertulis dalam PPT ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya contoh. Bisa jadi sebuah template, bisa jadi sebuah misal ya. Paradigma kurikulum 2013. Contoh kurikulum 2013 kurikulum 2021 yang bagus itu seperti apa? Nah, itu masih tanda tanya. Oke, kemudian di sini teman-teman kaitannya dengan pengembangan kurikulum 2013 ya. Apalagi kita masih menggunakan kurikulum 2013. Yang pertama itu terjadi beberapa perubahan kehidupan manusia khususnya di abad ke-21 ini. Itu yang sejatinya menjadi sebab utama, faktor utama perubahan kurikulum di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian setelah itu dari kehidupan ini apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan di kurikulum supaya berjalan seiringan dengan kehidupan manusia itu. Yang pertama, manusia zaman 21 itu tingkat nalarnya tinggi, tingkat pengamatannya tinggi, tingkat komentarnya tinggi, tingkat keponya, tingkat menanyanya, ingin tahunya itu tinggi sekali dan rasa ingin mencoba ya. Ketika orang lain melihat ada yang sukses, dia ingin coba. Ketika ada orang ingin menjadi guru, dia coba. Ketika ada orang yang ingin menjadi bisnismen, dia akan mencobanya. Ada orang yang ingin baik. Itu kan tingkatan yang umum sekali. Tingkatan yang sekarang yang spesifik sekali. Contohnya misalkan kita sekarang sedang asik ya dibuai dengan aplikasi TikTok ya. Ada satu fitur mungkin di situ yang digunakan oleh seseorang ya, oleh account apa gitu, siapa gitu. Orang lain pun akan ikut-ikutannya menggunakan fitur itu. Contoh misalkan musik, maka dia akan menggunakan musik itu untuk sebuah video, untuk sebuah konten apa gitu. Terus contoh lain gerakan misalkan ya, dalam TikTok kan seperti itu. Nah, ini orang Indonesia itu tingkat mencobanya itu tinggi sekali. Maka dari itu kurikulum yang sudah usang, yang sudah jadul itu perlu diperbaiki lagi sesuai dengan kehidupan manusia ini, teman-teman. Nah, bentuk pembelajaran yang paling pas untuk diterapkan di Indonesia itu collaborative learning. Kita tidak akan mengetahui, teman-teman, contoh saja teman-teman yang akhwat, yang cewek. Di sini teman-teman kalau ingin belajar pakai hijab pun ya, tidak akan mungkin teman-teman membuang sia-sia waktunya hanya untuk searching di Google ya. Kemudian setelah itu mendapatkan teks ya untuk cara menggunakan hijab yang cantik. Nggak mungkin, teman-teman pasti akan bertanya, teman-teman pasti akan mencoba, teman-teman pasti akan mengamati. Mengamati dari siapa? Orang lain. Ini yang dinamakan dengan kolaboratif. Saling bertukar pertanyaan, tukar jawaban, tukar ide, tukar gagasan. Baik, kemudian yang berikutnya ada faktor-faktor pengembangan kurikulum yang kemudian saya sebutkan tadi. Ini ya, kehidupan manusia. Intinya kehidupan manusia, teman-teman. Kehidupan manusia kan bisa jadi tantangan, bisa menjadi globalisasi. Kehidupan manusia itu juga mencakup tentang masalah lingkungan, kemudian kemajuan teknologi, informasi ya. Kita ketahui teman-teman, laptop zaman dulu dengan laptop zaman sekarang kan berbeda. Itu adalah kehidupan manusia dan kurikulum pun harus bisa sejajar dengan kehidupan manusia itu. Yang tadi saya sebutkan juga berpikir kritis, kemudian masa depannya kita juga akan berbeda, ya nggak teman-teman ya. Kemudian setelah itu toleransi dengan pendapat orang lain, itu juga menjadi sebuah tolak ukur untuk mengembangkan kurikulum. Tentu kurikulum yang ada di Eropa berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Kehidupan mereka yang ada di Eropa berbeda dengan kehidupan kita yang ada di Indonesia. Kemudian fenomena sosial yang terjadi, teman-teman, itu juga termasuk dari kehidupan manusia. Ya mungkin sini hal-hal negatif ya, teman-teman ya. Perkelahian, narkoba, korupsi itu menjadikan kurikulum itu dirombak.
apa sih sebenarnya nilai-nilai apa yang harus kita masukkan ke dalam pembelajaran itu agar tidak terjadi lagi perkelahian, agar tidak terjadi lagi narkoba, agar tidak terjadi lagi korupsi dan selain. Maka kita kenal dengan pendidikan karakter di sini ya. Kemudian aspek apa lagi ya? Mungkin sudah dijelaskan itu semuanya teman-teman ya. Seluruh aspek kehidupan teman-teman yang di situ dilakukan oleh manusia itu faktor utama berubahnya sebuah kurikulum. Kemudian di sini tema pengembangan kurikulum di sini harus lebih kreatif, inovatif dan produktif. Kreatif artinya apa? Guru diminta untuk lebih kreatif memberikan metode. Oke, metodenya nggak boleh satu arah, metodenya harus dua arah. Student center learning, kemudian metodenya harus yang lebih kekinian, metodenya yang lebih untuk bisa diterima oleh orang banyak gitu. Mungkin kalau metode ceramah bisa diterima oleh orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang sudah lewat ya. Tahun-tahun dulu mungkin dengan ceramah mereka sudah bisa menginternalisasi ilmu. Tetapi kalau sekarang tidak bisa, karena kehidupan manusia berbeda. Tadi yang saya sebutkan sebelumnya, tingkat kreasinya berbeda, tingkat mencobanya berbeda, tingkat keponya berbeda, dan tingkat ingin bertanyanya pun berbeda. Produktif, kalau bisa di sini, inovatif ya. Artinya selain metode tadi itu juga ada media inovatif. Media inovatif itu yang terbaru. Nah, terbaru sekarang ini apa? Mungkin YouTube, mungkin audio lingual, audio visual, kemudian apalagi berbasis komputer, berbasis gadget, berbasis yang lainnya ya teman-teman, aplikasi. Inovatif. Produktif artinya apa? Guru pun juga diminta untuk produktif, membuat media, membuat buku yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Siswa pun juga sama, siswa itu diminta untuk produktif juga, melakukan tugas, praktek. Tidak ada teori saja, harus teori dengan praktek. Ini yang menjadikan kurikulum itu berubah. Kita ketahui teman-teman, teori saja tidak cukup untuk membekali siswa-siswa kita di luar sana, mahasiswa-mahasiswa kita di luar sana ketika bekerja. Tetapi teori harus dibarengkan dengan praktek. Ketika mereka mempunyai pengalaman, itu menjadi nilai plus bagi mereka lulusan-lulusan dari sekolah ataupun instansi manapun. Gitu teman-teman. Kemudian pergeseran paradigma abad ke-21. Apa yang berubah? Cirinya. Pada abad ke-21 ini cirinya mungkin informasinya akan berubah ya teman-teman ya. Tidak perlu ada SMS, tidak perlu ada surat, tidak perlu ada wesel, tidak perlu ada email ya. Email mungkin masih diperlukan, tetapi yang formal-formal ya, untuk yang perkara atau acara-acara formal ya mungkin. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, mungkin pembelajaran kita nggak perlu pakai email ya, sudah tertinggal mungkin itu. Kita perlu informasi yang bisa diakses di mana saja, kapan saja. Apalagi di era pandemi seperti ini nih, kita cukup belajar itu duduk kemudian di sebuah ruangan tanpa kita harus mungkin pergi jauh ya. Kalau dulu mungkin kita harus, kalau tidak ada kendaraan, kita harus jalan dulu ke terminal nanti akan mencari angkot atau cari bus untuk sampai ke tujuan kita, yaitu kampus atau sekolah. Nah, dari informasi ini model pembelajarannya pun akan berbeda. Oke. Nah, kalau informasinya sudah memadai, fasilitas sudah terpenuhi, jangan jadikan guru itu dimanja oleh guru, misalnya ya, siswa itu jangan dimanja oleh guru. Ini loh materinya di sini, ini materinya di sini. Jangan, berikan mereka tuh space, ruangan untuk mencari tahu sendiri. Lalu di mana peran guru? Peran guru di sini yaitu membackup, mereview kembali apa yang mereka dapatkan. Mereka mungkin bisa searching sendiri, mereka mungkin bisa mencari tahu, observasi sendiri, mungkin bisa wawancara dengan orang yang ahlinya, mungkin dengan guru yang lainnya, orang tuanya mungkin. Nah, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan kemudian di guru itu di sini membackup, mereview. Oh, ini yang baik. Oh iya, ini memang tema kita. Oh, ini bukan. Ini jangan, tidak usah dibuang. Itu seperti itu. Komputerisasi ya, kerja mesin sekarang itu. Di era sekarang tuh kerjanya semua serba kerja mesin. Maka di sini teman-teman teman-teman harus, kalau sebagai seorang guru, maka pembelajaran dimulai dengan bertanya dulu teman-teman. Oke, bertanya, bukan menyelesaikan masalah dulu. Oke, tapi bertanya dulu, kira-kira apa? Kepo. Ketika teman-teman mungkin mahasiswa atau siswa dibilang mubtada khobar adalah ilmu dalam nahu sorof,
Oke, dalam nahwu mubtada khobar yang bisa digunakan untuk misalkan seperti itu. Ayo coba sekarang kalian semuanya cari tahu. Mereka akan membuka gadgetnya, membuka laptopnya untuk mencari tahu itu. Baru nanti jawabannya akan datang kemudian kemampuan yang berikutnya otomatisasi. Otomatisasi itu secara otomatis ya teman-teman ya. Karena teman-teman kita di zaman yang sekarang tuh ingin serba instan, ingin serba cepat, maka semua halnya harus serba otomatis. Misal contohnya kalau otomatis itu kita ke bank lah ya, contoh ya, kita ke bank itu kan jadul banget ya, manual sekali. Sekarang bank pun juga sudah menyediakan aplikasi ya kan, untuk transfer, aplikasi untuk membayar, untuk tagihan dan semacamnya. Maka pembelajaran di sini pun juga modelnya, metodenya pun harus berbeda teman-teman. Oke, berpikirnya apa di sini modelnya itu ajak siswa itu untuk berpikir sesuai dengan pengembangan mereka, daya nalar mereka. Biarkan saja sesuai dengan nalar mereka. Kan nalar mereka tinggi-tinggi sekarang ya. Daya kreasinya pun tinggi-tinggi. Biarkan mereka menganalisis. Oke. Kemudian setelah itu tadi kan menanya, sekarang menganalisis. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analisis. Silakan berpikir analisis. Kemudian satu orang akan menyimpulkan sebuah keputusan, maka orang lain akan bisa menimpalinya, atau bisa menyanggahnya, atau bisa menolaknya, dan seterusnya. Dan cara kerja abad ke-21 itu adalah komunikasi. Oke, sosial di sini teman-teman ya. Maka perlu adanya model pembelajaran kolaboratif, yaitu kerja sama. Maka sini pun juga sebenarnya ini menjadi titik tolak pertama adanya kurikulum Merdeka 2021 ini teman-teman. Kurikulum Merdeka kolaborasi. Mahasiswa diminta untuk berkolaborasi dengan di luar dari prodinya, di luar dari sekolahnya, di luar dari disiplin ilmunya. Silahkan untuk dalam rangka mengembangkan, dalam rangka memperkaya hazanah, skill, keterampilan, keilmuannya dia. Itu seperti itu teman-teman. Kemudian yang berikutnya kerangka kompetensinya. Nah ini dia, kita baca dulu ya dari awal ya. Sumbernya ini sudah kelihatan ya, tahun 2008. Coba kita lihat yang mungkin poin yang lebih ini dulu ya. Kita coba poin yang kita pilih hijau dulu deh. Kehidupan dan karir. Apa yang harus dilakukan oleh anak yang lahir pada abad 21? 1. Fleksibel dan adaptif. Dia itu tidak boleh kaku, dia itu harus menerima masukan, menerima pengetahuan, menerima saran kritik dari orang lain di luar itu, dan adaptif, dan dia mudah untuk menyesuaikan diri. Tidak boleh dia harus mengekang dirinya, dia ini menjadi diri saya, tidak. Dia pun harus bisa berkembang, fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Yang kedua, berinisiatif. Tidak ada zamannya sekarang guru itu memberikan sebuah ilmu ini. Tidak. Guru hanya memberikan fasilitas, memberikan clue. Lalu siswa itu berinisiatif secara mandiri untuk mencari ilmunya sendiri. Tadi yang saya bilang, menanya, bertanya. Biarkan siswa itu untuk bertanya, kemudian mencari sendiri, menganalisis sendiri ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Kemudian keterampilan sosial dan budaya. Oke, teman-teman, kepintaran saja, IQ saja tidak cukup untuk menjadikan siswa itu menjadi seorang yang hebat di luar sana ketika mereka lulus nanti. Tetapi keterampilan bersosial, keterampilan berbicara, keterampilan sopan santun, apalagi di Indonesia kental dengan budaya sopan santun. Maka Anda harus mempelajari budaya terlebih dahulu, adab terlebih dahulu, kemudian Anda baru bisa belajar ilmu. Ta'allamul adab qabla an tata'allama al-ilma. Pelajarilah budaya sebelum kalian mempelajari ilmu. Kepemimpinan dan tanggung jawab. Oke. Setiap kita itu sebenarnya bisa mempunyai sense untuk memimpin. Maka di sini teman-teman semuanya harus bisa melatih dirinya untuk menjadi seorang pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Ketika ia sebagai seorang siswa, kerjakan tugasnya sampai dia lulus. Itu tanggung jawabnya dia. Maka tanamkan ya. Guru harus menanamkan nilai-nilai tanggung jawab supaya dia lulus, supaya dia nilainya besar.
Mungkin bisa dengan metode-metode yang lain tadi saya bilang, metode analisis, metode kolaborasi. Mungkin dengan kolaborasi itu bisa kita bawa anak-anak itu yang mungkin bandel, yang nakal, yang sukanya tawuran dan semacamnya, kita bawa mereka untuk kolaborasi, melihat, observasi anak-anak yang mungkin tidak tidak seberuntung mereka untuk belajar. Mungkin anak-anak yang di jalanan, kita bisa observasi, wawancara, melihat kehidupan mereka supaya mereka sadar. Ini gunanya tanggung jawab ini di sini. Produktif dan akuntabel. Usahakan siswa itu diminta untuk tadi mempunyai pengalaman. Kita ketahui bahwa pengalaman Edgar Dale, ya, kerucut pengalaman itu kan di situ siswa itu beranjak dari bawah, ya, dari yang konkret menjadi abstrak. Nah, teman-teman, semakin teman-teman atau anak-anak itu belajar yang konkret, pengalaman, maka dia akan bisa menyimpulkan. Yang abstraknya tadi. Jangan terbalik, kalau terbalik malah berbahaya. Makanya latihlah anak Anda, siswa kita sedini mungkin dengan praktek. Teori tanpa praktek mustahil. Gitu teman-teman ya. Ini yang bisa dimaksudkan dalam slide kita kali ini. Pembelajaran inovasi, pembelajaran yang kreatif, inovatif, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, komunikasi kolaboratif, itu model-model pembelajaran zaman abad ke-21. Kemudian informasi media dan teknologinya harus bisa, teman-teman. Siswa itu harus bisa melek informasi. Kita sering menuntut siswa untuk bisa melek teknologi, tetapi guru juga harus seimbang. Guru yang tidak melek teknologi, melek informasi, melek media, apalagi sekarang medianya adalah komputer, dia akan tergerus, dia akan tergiling oleh waktu dan akan ketinggalan, dan dia tidak akan menjadi seorang panutan guru yang diteladani oleh siswa-siswanya. Gini teman-teman semuanya. Kemudian yang berikutnya, ini kerangkanya ya, kerangka kompetensinya itu satu yang biru dulu ini, mendukung keseimbangan penilaian, tes standar serta penilaian normatif dan sumatif. Antara proses praktek dan tes di akhir itu normatif dan sumatif ya, itu harus seimbang. Maka sini bisa kita rangkum menjadi dua hal ya, soft skill dan hard skill. Itu bisa seperti itu. Yang kedua, menekankan pada pemanfaatan umpan balik berdasarkan kinerja peserta didik. Memanfaatkan umpan balik, respon siswa, keaktifan siswa ketika mereka diberikan sebuah tugas, apa yang mereka lakukan. Ingat, yang dinilai bukan dari hasil tugasnya, tetapi bagaimana cara dia mengumpan balik kepada kita. Hasil itu mungkin bisa nomor 2 yang bisa Anda jadikan sebagai tolak ukur untuk menilai, tetapi lebih dari itu adalah umpan balik. Apa respon dia? Respon dia mengerjakan dengan tepat waktu atau terlambat. Itu bisa menjadi nilai bagi Anda semua. Membolehkan pengembangan portofolio siswa. Jadi siswa sejak abad 21 ini dituntut untuk bisa menulis. Karena ilmu sekarang serba tulisan ya. Ilmu itu serba menulis. Portofolio dan tulisan. Menciptakan latihan pembelajaran dukungan SDM dan infrastruktur. Ini teman-teman. Kemudian memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman dan integrasinya di kelas. Pendidik itu tidak boleh menutup sebelah mata dan dia hanya mengandalkan keilmuannya dia. Tidak, dia harus pandai-pandai berkolaborasi juga, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan di luar sekolah, di luar instansinya. Kemudian yang berikutnya, abad 21 ini apa yang harus dilakukan, keterampilan apa, skill apa yang harus dimiliki. Peserta didik belajar yang relevan dengan konteks dunia. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka sesuaikan dengan konteks sekarang yang kekinian ini. Kalau konteksnya di Arab itu adalah kaifa haluk masmuk bikhair alhamdulillah, maka konteks di Indonesia disesuaikan. Maharatul kalamnya, muhadatsahnya, hewarnya pun juga harus disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Di Indonesia orang bertemu pertama apa yang dilakukan? Hai bro, pasti kayak gitu ya. Mungkin dengan bahasa Arab, ahlan ya akhi, tanpa harus assalamualaikum. Assalamualaikumnya mungkin nanti kedua. Hai bro, assalamualaikum. Ahlan akhi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misalnya gitu. Basa-basi orang Indonesia kan seperti itu. Dari mana aja kamu? Oh, saya dari sana. Ah, lama gak kelihatan. Saya nyariin kamu loh. Nah, itu kan konteks Indonesia. Terjemahkan dalam bahasa Arabnya saja sudah. Kamu dari mana aja, lama gak kelihatan. Aina anta, aina kunta, la aroka tawilan. Udah selesai seperti itu. Kita selalu dituntut untuk belajar konteks kearaban, tapi kita tidak
pernah diajak untuk belajar konteks Indonesia. Ini ya. Kemudian yang berikutnya, apa saja skill yang harus dimiliki? Mendukung perluasan. Oh, berarti kita harus memperluas keterlibatan komunitas dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun online. Oh, ini sudah terjadi di abad ke-21. Ini padahal resource-nya adalah tahun 2008, tapi sekarang 2021 kita sudah harus melek dengan teknologi, melek informasi, melek komputer. Kemudian yang berikutnya, yang hitam ini ya, perlunya mempersiapkan proses penilaian yang tidak hanya tes saja, yang tadi saya sebutkan lah ya, jangan hard skill saja tapi soft skill, dilengkapi dengan penilaian lain termasuk portofolio, mungkin makalah, kemudian presentasi. Itu bagi masa mungkin metode belajar di kuliah itu membosankan ya, makalah, kemudian presentasi. Sejatinya itu justru yang menjadi tolak ukur pada abad ke-21, khususnya di kurikulum di abad sekarang ini. Tapi memang ketika kita berpengalaman ya, sebagai seorang dosen saya juga berpengalaman menilai makalah, menilai presentasi dari mahasiswa itu luar biasa ya, mungkin di luar ekspektasi. Ekspektasi saya itu makalahnya bagus, presentasi bagus, tapi ternyata di luar itu semuanya terbalik ya, makalahnya copy paste, makalahnya itu tidak teratur, tulisannya teknis, penulisannya masih berantakan, seterusnya. Presentasi masih membaca, itu juga menjadi sebuah titik perhatian lebih ya dari seorang dosen untuk mengembangkan mereka. Kemudian diperlukan dukungan lingkungan pendidikan. Ketika kita belajar tentang pendidikan, lingkungan pendidikan ada di sekolah, guru, rumah, masjid, kemudian di laboratorium. Gunakan media-media itu untuk mendukung proses pembelajaran. Mungkin kerjasama dengan orang tua perlu ditingkatkan. Apa respon, apa yang dilakukan oleh orang tua ketika siswanya, anaknya belajar di rumah, itu juga perlu kita ketahui. Mungkin kerjasama dengan guru, kemudian kita memanfaatkan sekolahan untuk sebagai media untuk belajarnya para mahasiswa yang belajar di pendidikan ini. Oke, mungkin kalau dalam bahasa Arab mungkin kita bisa ketahui ya, di sini lingkungan itu mungkin kalau muhadatsah kita bisa bawa mereka untuk praktek langsung di luar ruangan, di luar kelas. Untuk belajar qiraah mungkin kita bisa menggunakan proyektor, kita bisa menggunakan maktabah ya kan, perpustakaan dalam bahasa Arab, silakan membaca. Kemudian kita untuk belajar tentang mufrodat, kosakata hewan, kita bawa aja mereka ke hadikatul hayawan. Kosakata tentang fasal, kita suruh mereka tuh menyebutkan kelas ini apa bahasa Arabnya, kemudian ditempelkan di situ, tulis dalam sebuah kertas kecil kemudian tempelkan di situ. Kemudian setelah itu ada papan tulis, apa tuh papan tulis bahasa Arabnya, cari, bikin mereka tuh free dengan gadget, bikin mereka tuh free dengan wifi. Itu teman-teman kompetensi abad ke-21. Itu sejatinya yang dilakukan dalam pendidikan di era 21. Makanya menteri kita, Bapak Menteri itu sekarang menginisiasi perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Dampak pengembangan kurikulum, apa saja yang harus berubah dari pengembangan kurikulum di abad 21? Peserta didik harus diharapkan lebih produktif. Oke, banyak tugas. Kalian semuanya yang sebagai seorang mahasiswa banyak tugas. Itu justru malah tuntutan dari kurikulum, bukan tuntutan dari dosen. Jadi Anda jangan menyalahkan dosen karena dosen lebih memilih praktek, tugas dan seterusnya. Itu bukan. Justru malah dosen itu bergerak berdasarkan kurikulum. Kreatif. Maka di situ dosen akan menilai ya teman-teman. Seperti mata kuliah saya, media pembelajaran itu dan desain pembelajaran ini, anak-anak atau mahasiswa diminta untuk lebih kreatif menampilkan sebuah media, membuat sebuah RPP, silabus, kemudian membuat sebuah prota, prosem, kaldik, lebih kreatif dengan inovatif ini, dengan inovasi mereka sendiri. Tentu zamannya antum dengan zaman saya itu berbeda. Saya tidak inovatif, tidak bisa membuat sebuah kreasi, membuat sebuah tampilan desain yang menarik. Mungkin antum akan mempunyai kelebihan itu dan efektif artinya apa? Menarik. Bisa
bisa dimanfaatkan. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu guru, dosen, tenaga pendidikan itu admin, TU dan semacamnya. Lebih bergairah dalam mengajar. Ya mungkin tidak semuanya dosen, guru itu bergairah dalam mengajar, tapi sejatinya perkembangan kurikulum ini menjadi tolak ukur cambukan bagi guru dan dosen untuk lebih bergairah lagi. Kalau kita bisa menuntut mahasiswa untuk lebih produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, mengapa dosen dan gurunya tidak bisa sama sejalan dengan mereka? Harusnya lebih bergairah lagi. Lebih mudah dalam memenuhi ketentuan 24 jam per minggu. Mungkin di sini ya lebih menekankan kepada jam bekerjanya. Karena kalau jam bekerja lebih banyak, mungkin bisa mendapatkan sebuah produktivitas yang luar biasa dari seorang guru itu. Kemudian yang berikutnya, manajemen satuan pendidikan. Lebih mengembangkan layanan pembelajaran termasuk bimbingan dan penyuluhan. Tidak hanya di kelas saja, di luar kelas pun guru harus bisa memantau, harus bisa membimbing, harus bisa menanyai siswanya, menanyakan gimana kabarnya, minimal itulah. Ada kesulitan, apa yang bisa dibantu, itu hal yang harus dilakukan oleh guru, oleh dosen pada kurikulum abad 21 ini. Yang berikutnya, antisipasi atas semaraknya variasi kegiatan pembelajaran. Hati-hati teman-teman, karena tidak hanya di dalam instansi kita saja yang mungkin pernah melakukan kegiatan itu, metode pembelajaran itu, atau bentuk pembelajaran itu. Di luar sana, itu akan banyak sekali variasi model pembelajaran yang mungkin anak-anak kita itu sudah tahu lebih awal daripada kita dosen atau gurunya. Itu kita perlu mengantisipasi dan kita tidak boleh menutup sebelah mata. Saya ulang sekali lagi, tidak boleh menutup sebelah mata hanya dengan mengandalkan kemampuan skill pribadi. Tidak, tapi Anda harus bisa berkolaborasi dengan orang lain, mencontoh, modifikasi metode pembelajaran atau model pembelajaran milik orang lain. Negara dan bangsa. Apa yang dilakukan oleh negara dan bangsa dalam hal pendidikan, khususnya di kurikulum ini? Maka negara harus bisa meningkatkan reputasi internasional dalam bidang pendidikan. Maka di sini perlu adanya internasionalisasi. Maka program-program ini harus berbau internasional, berbau luar negeri. Mungkin bisa seperti pembelajaran daring dengan mahasiswa yang di luar negeri, mungkin dari kampus-kampus di Malaysia dan Singapura. Itu harus membangun kerjasama. Instansi, sekolah, ataupun universitas harus bisa membangun kerjasama dengan dunia internasional. Saya rasa PBA di kita ini sudah bisa ya menggunakan kerjasama itu untuk belajar secara daring bersama. Udah pernah dilakukan oleh Ustadz Iqbal dan pernah dilakukan oleh Ustadz Amin ya dari UiTM Malaysia. Meningkatkan daya saing. Kita harus berkompetisi dengan semuanya, dengan universitas yang lainnya untuk bisa mengedepankan program yang unggul. Negara seperti itu harus. Maka kalau di sini luar biasa sekali ya fasilitas-fasilitasnya itu yang diberikan oleh kampus itu. Kalian sudah dapatkan kartu paketan ya dari providernya, itulah ya, ada secara gratis 1 bulan 25 giga atau 30 giga saya lupa. Itu luar biasa teman untuk belajar. Kalian tidak akan perlu memikirkan paketan beli dan semacamnya. Itu daya saing ya, kompetisi kita dari kampus dengan universitas yang lainnya. Supaya apa? Kita mengedepankan pembelajaran yang baik, terutama tuntutan kurikulum ini. Berkembangnya peradaban bangsa. Maka kalau bangsa melek teknologi, melek informasi, melek wawasan, peradaban bangsa kita semakin tinggi, men. Kita semakin berwawasan luas. Kita bisa menilai orang lain dari, oh seperti itu, sebaiknya kita harus seperti itu. Oh ketika ada masalah seperti ini, kita layaknya bersikap tidak seperti itu. Ini teman-teman. Kemudian berikutnya masyarakat umum. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika kurikulum kita berubah? Mereka akan mendapatkan lulusan-lulusan yang kompeten. Misalkan sekolah, kita sebagai seorang kepala sekolah, ketika semua di atas ini peserta didik, kemudian saya ganti ya menjadi merah saja mungkin. Ketika peserta didik ya, ketika kurikulum modelnya itu sudah, katakan ini telah terlaksana, ini juga terlaksana, pendidik dan tenaga pendidikan juga sudah terlaksana dengan maksimal, kemudian manajemennya juga sudah luar biasa bagusnya, negara juga mensupport, maka
impact-nya, pengaruhnya terhadap masyarakat adalah apa? Mereka mendapatkan dosen yang kompeten. Katakan saya kepala sekolah, saya ingin mendatangkan guru bahasa Arab yang pintar ngomong, pintar membaca, pintar kaidah, pintar kitabah, pintar kiroah. Maka ketika urutannya tadi ini 1, 2, 3, 4 ini sudah terpenuhi semuanya, otomatis saya akan mudah mendapatkan guru yang sesuai yang saya inginkan. Kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi oleh sekolah. Yang tadi saya bilang barusan ya. Kebutuhan kita guru bahasa Arab yang kompeten, bisa ngomong, bisa nulis, bisa membaca, bisa menerjemahkan. Wah, sudah, itu akan mudah terpenuhi. Dapat meningkatkan kesejahteraannya. Ketika masyarakat mendapatkan pemimpin yang baik, tanggung jawab, kemudian di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, di bidang hukum, itu mendapatkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan lulusan yang kompeten di bidang itu, masyarakat akan sejahtera. Sekolah, bagi saya tadi, saya seorang kepala sekolah, mendapatkan guru yang luar biasa kompetennya, maka sekolahan saya akan bisa naik, siswa akan meningkat daya tariknya, kemudian dia akan mungkin bercerita dengan orang tuanya akan bercerita dengan orang tua yang lain yang belum menyekolahkan anaknya di sekolah Anda, lalu mengajak mereka semuanya untuk sekolah di sekolah Anda. Luar biasa kan? Ini sebenarnya yang mungkin luput dari pandangan kita ya teman-teman ya. Jangan jadikan tuntutan tugas, praktek, ataupun apapun yang keluar dari seorang guru atau dosen itu menjadi beban, menjadi tanggung jawab yang harus kalian lakukan dengan serta-merta ya, jangan. Tetapi itulah sejatinya tuntutan, nilai-nilai yang sedang diberikan, yang sedang digambarkan, diberikan oleh kurikulum di abad 21 ini. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti itu. Ini saja teman-teman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berjumpa lagi di teori dan tema yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.